Kembali lagi dengan saya Novriska Krisanya dalam Med Channel, podcast dari marketing team di FEUNJ. Nah, hari ini saya tidak sendirian tentunya karena saya ditemenin sama salah satu mahasiswa Prodi Pemasaran Digital. Ya, ada Lutfi ya. Iya. Ya, Lutfi boleh dong memperkenalkan diri sekaligus nyapa nih para soulmate yang ada yang sedang nonton. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi dari Pemasaran Digital dan saya mau menyapa teman-teman semua. Hello soulmate, good day mates. Yeay! Nah, di kesempatan kali ini tentunya kita pasti akan ngebahas satu topik. Nah, kita bakal ngebahas tentang kesuksesan salah satu brand yang telah membangun identitas mereknya nih, yaitu Tolak Angin nih, kayak yang udah disediain sama teman-teman kelompok ya. Nah, Betul. iya. Nah, Tolak Angin ini kan merek aslinya Indonesia ya, di mana dia itu nggak cuman ada di lokal, di nasional, tapi juga ada di pasar global ya Lutfi Betul. ya. Nah, oke. Nah, saya jadi kayak keinget ini tuh kayak merek yang ya ampun ini ada di rumah gitu ya. Karena mungkin faktor usia jadi saya ditemeninnya sama Tolak Angin. Oke, boleh dong Lutfi deskripsiin singkat nih kira-kira merek Tolak Angin ini kayak gimana sih? Oh ya, jadi Tolak Angin itu adalah sebuah merek obat yang dibuat dari bahan-bahan herbal yang fungsinya tuh buat menghilangkan masuk angin, mual-mual, pusing, dan kalau dikonsumsi secara rutin itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, si Tolak Angin ini udah diproduksi sama PT Sido muncul dari tahun 1930, which is sudah lama banget guys. Yes. Nah, sampai sekarang tuh masih ada. Bahkan jadi salah satu pemain utama lah di industri ini. Di industri obat herbal kemasan di Indonesia bahkan dunia tadi. Nah, salah satu faktor kenapa si Tolak Angin ini pada akhirnya bisa bertahan sampai detik ini itu karena mereka tuh bisa membangun brand identity yang kuat sih. Brand identity yang kuat ya, sama kalau tadi kita singgung di awal, brand ini nostalgic banget karena emang dari dulu banget ya 1930 ya Lutfi Betul. ya. Jadi walaupun Tolak Angin ini udah lama tapi ini adalah salah satu merek obat herbal yang bisa survive ya Iya. di saat dimana obat kimia marak nih gitu. Walaupun obat kimia marak, terus pesaing-pesaing obat herbal juga banyak, tapi kalau menurut saya Tolak Angin masih menjadi market leader ya untuk obat herbal Iya. ini gitu. Jadi masih jadi pemain utama mengalahkan yang pesaing-pesaing lainnya. Nah, kira-kira menurut Lutfi apa ya hal-hal yang bikin merek ini dikatakan sukses dalam membangun identitas yang kuat? Oke, jadi kayak Tolak Angin tuh punya strategi membangun identitas yaitu berupa konsistensi. Konsistensinya itu mereka mempertahankan unsur nostalgik dalam setiap produk yang mereka keluarin. Unsur nostalgiknya itu berupa aroma sih, Bu. Iya, iya, iya. Aroma Tolak Angin itu khas banget, dibuat dari bahan-bahan yang berbagai macam ya, kayak ada jahe, kita lihat ada madu, daun mint, cengkeh, dan berbagai bahan lain yang menjadikan aromanya itu khas banget dan mengingatkan kita akan masa lalu tentunya di zaman bapak ibu kita atau bahkan kakek nenek kita. Iya, iya, iya. Benar. Nah, aroma yang dari dulu sampai sekarang dipertahanin, aromanya yang gitu-gitu aja itu bikin aromanya itu melekat banget di setiap generasi masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mencium bau Tolak Angin tanpa kita lihat logonya atau lihat packagingnya, kita bisa dengan mudah identifikasi, wah ini Tolak Angin nih. Iya, Kurang iya, lebih iya, gitu sih. benar-benar. Jadi saya tuh jadi keinget tadi kan diproduksi dari bahan-bahan rempah-rempah asli Indonesia ya. Betul. Nah, ada jahe, madu dan sebagainya sehingga dia menghasilkan aroma khas yang kuat. Nah, ini tuh kayak ada di dalam brand pyramid model yang tingkatan kedua nih. Ada POP sama POD-nya. Jadi points of parity pembedanya dengan yang lain sama points of difference-nya ya. Fungsionalnya tuh tetap dapat. Nah, jadi salah satu kuncinya tadi kayak apa yang kata Lutfi ya, soulmate ya. Aroma yang nostalgic dari dulu sampai sekarang yang gak berubah, konsisten, itu menunjukkan identitas yang kuat. Nah, kira-kira apa lagi nih yang dilakukan oleh Tolak Angin dalam membangun brand identity-nya nih Lutfi? Selain aroma pastinya yang strategi branding yang mencolok banget ya, yang menurut saya tuh unik gitu adalah tagline si Tolak Angin itu sendiri. Oke. Yaitu orang pintar minum Tolak Angin. Yang tagline-nya ini tuh gampang diingat dan juga satu lagi ikonik karena di setiap iklan kayak
iklan di TV, di sosmed ataupun di media cetak dulu pasti tulisan slogan itu ditulis gede-gede sih. Iya betul betul, iya iya. Saya juga taunya walaupun waktu itu belum konsumsi, waktu saya masih SMP ya. Jadi tuh orang pintar minum tolak angin. Kalau sempat saya berpikir pada waktu ya, pikiran anak SMP. Jadi kalau orang bodoh minumnya apa ya? Padahal itu kan hanya kayak kiasan tagline supaya gampang diinget ya. Iya. Jadi kayak ya kiasan lah kalau kita bilang. Melekat banget emang di setiap iklan ya. Iya. Baik iklan cetak, televisi, sosmed gitu ya. Jadi bikin masyarakat selalu inget gitu. Nah kalau produknya sendiri nih, kira-kira tolak angin itu bisa nggak ya bangun identitas lewat produknya gitu? Kalau lewat produk bisa banget sih. Tolak angin ini kan buat strategi branding didukung juga sama inovasi yang dilakukan produk mereka. Oke. Mungkin saya sedikit balik ke slogan tadi ya. Tolak angin itu kan slogannya orang pintar minum tolak angin. Nah itu secara nggak langsung ngubah persepsi masyarakat bahwa tolak angin ini solusi pilihan yang cerdas buat masyarakat Indonesia. Betul. Karena ya analoginya kalau orang pintar pasti mencari solusi yang pintar juga. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena tolak angin ini adalah solusi yang pintar, maka seperti solusi pintar pada umumnya dia tuh menyajikan inovasi dalam setiap produknya. Meskipun mereka obat herbal atau obat tradisional ya, mereka tetap berusaha buat relevan, lebih kayak relate gitu dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang dan juga gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Mungkin saya bisa kasih contoh ya. Kayak sekarang banyak banget orang yang udah mulai aware sama bahaya konsumsi gula berlebihan. Makanya si tolak angin itu menciptakan obat tolak angin sugar free. Oke. Jadi buat orang-orang yang jaga konsumsi gula atau mungkin ada yang diabetes itu tetap bisa konsumsi tolak angin dengan aman dan nyaman. Terus kalau soal gaya hidup ya, sekarang kan masyarakat suka gaya hidup yang praktis, yang instan dan serba cepat gitu ya. Mungkin tolak angin itu berinovasi dengan membuat permen tolak angin. Yang seperti kita tahu itu kemasannya kecil, compact, jadi mudah dibawa kemana-mana. Jadi praktis. Dan juga rasanya nggak segitu strong kayak tolak angin cair. Jadi kita mengonsumsinya itu fun aja, menyenangkan kayak makan permen. Padahal itu sebenarnya obat. Gitu. Dan juga mungkin gaya hidup satu lagi itu orang-orang terutama di kota-kota besar ya, itu kerja dari pagi sampai malam jadi badannya lelah gitu, tepat jompo. Jadi tolak angin itu bikin obat untuk mengatasi pegelinu, namanya tolak linu. Jadi apa yang mau saya bilang dari omongan saya ini, tolak angin itu terus berinovasi agar relate dengan kehidupan modern. Jadi diversifikasi produk yang mereka buat itu banyak banget, beragam banget seperti sekarang ini. Iya, iya. Jadi dengan adanya diversifikasi produk tadi nggak cuma tolak angin cair, ada juga tolak angin anak nih yang Iya. saya juga konsumsi ya buat anak saya. Terus ada permen, tolak angin dan tolak linu. Itu tuh kayak pada akhirnya membuat jangkauan pasarnya menjadi lebih luas ya. Iya, betul. Otomatis kan ujung-ujungnya tetap sales ya, jualan seperti itu. Nah balik lagi kalau apa yang disampaikan Lutfi tadi, saya tuh tertarik ya. Apa yang tolak angin ciptakan melalui identitasnya, misalnya melalui tagline-nya, orang pintar minum tolak angin. Pada akhirnya akan menciptakan yang namanya persepsi, ya image. Betul. Jadi yang minum tolak angin ini adalah orang-orang pintar yang mencari solusi yang cerdas pula, seperti itu ya. Secara tidak langsung itu menggambarkan seperti itu. Nah, kira-kira selain apa yang udah kita omongin tadi tuh Lutfi ya, kira-kira apa yang dilakukan tolak angin ini untuk bisa mencerminkan dia tuh sebagai merek yang punya karakter responsif dan inovatif nih? Oke, mungkin tadi kita udah bahas brand identity ya. Satu lagi aspek yang nggak boleh dilupain, kenapa merek ini bisa long lasting dari dulu sampai sekarang atau bisa survive istilahnya gitu kan? Karena mereka itu menjamin kualitas dan keamanan produk. Oke. Di websitenya Tolak Angin kalau nggak salah, bahkan di bungkusnya ini itu ada tulisan mereka tuh mengikuti standar namanya GMP atau Good Manufacturing Process. Jadi di setiap produksi produk tolak angin di pabrik mereka itu memperhatikan kayak kebersihan, terus bahan-bahannya berkualitas apa enggak, terus keamanan produknya secara keseluruhan, sehingga produknya itu kan jadinya terjamin kualitasnya gitu. Dan
terjaminnya dari 1930 sampai sekarang ya akhirnya menciptakan citra obat yang dapat dipercaya dan dapat diandelin gitu dari generasi ke generasi. Ya oke ya, jadi dari GMP itu mereka udah punya standar sendiri ya Lutfi Iya, ya. Nah, eh apa namanya, kita tuh mencerminkan ya kualitas produk tetap menjadi perhatian utama ya. Jadi Tolak Angin ini konsisten untuk membuat produk herbal kemasan yang tentu berkualitas tinggi, tahan lama dan khasiatnya terbukti ya. iya. Iya ya, selain itu apa lagi nih kira-kira Lutfi? Selain konsistensi produk, Tolak Angin juga make selebriti buat jadi brand ambassador mereka. Setahun belakangan ini si Tolak Angin itu udah bekerja sama dengan 3 orang brand ambassador yang hebat, berpengaruh dan juga punya massa yang banyak. Oke. Dalam artian mereka tuh punya basis penggemar yang gede banget. Nah, mereka ini adalah artis dan juga influencer bisa dibilang gitu. Siapa aja sih emang orang-orangnya? Orang-orangnya itu yang pertama ada Aureli Moormans dari kalangan aktris, terus ada Putri Aryani yang kemarin Ya. America's Got Talent itu dari kalangan musisi, dan juga Veronica Tan dari kalangan pengusaha atau Ya. businesswoman. Nah, dari para kerjasama dengan para entertainer atau pengusaha itu menurut saya adalah langkah yang cerdik dari Tolak Angin buat meningkatkan brand awareness mereka di masyarakat dan juga menciptakan hubungan emosional yang lebih dekat dengan masyarakat. Soalnya kan 3 orang ini tuh punya basis penggemar yang gede banget, terutama di sosial media, yang main sosial media itu kebanyakan anak-anak muda lah, Gen Z gitu. Jadi buat menyasar pasar Gen Z tentang obat tradisional yang kesannya itu kuno atau ketinggalan zaman, nah mereka pakai 3 brand ambassador ini. Iya, setuju banget ya. Pemilihan brand ambassador tuh nggak apa ya, nggak sembarangan gitu ya. Karena itu Betul. kayak lihat apa yang dari Tolak Angin, ngegambarin, oh ini target pasarnya loh gitu ya. Putri Aryani juga minum Tolak Angin, Veronica Tan juga minum Tolak Angin gitu ya. Apalagi dengan mereka eksis di media sosial, tentu akan mempengaruhi ya followers-followersnya. Oh ngelihat mereka pakainya Tolak Angin sehingga mereka bisa menjangkau lebih banyak orang ya Lutfi ya. Iya, betul. Iya. Terus gimana lagi Lutfi? Ya seperti yang tadi Bu Nofriska bilang, kalau ketiga brand ambassador itu punya citra yang positif lah ya di mata masyarakat gitu, cukup di respect juga sama orang-orang. Nah, dengan mereka mempromosikan produk Tolak Angin itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap si Tolak Angin itu sendiri, karena ya memang brand ambassador atau BA-nya juga memang udah terpercaya, trusted gitu. Ya. Nah dengan bekerja sama dengan 3 brand ambassador ini nggak cuman bangun brand awareness doang, tetapi juga membangun citra dan kredibilitas mereka, merek mereka di mata masyarakat. Menurut saya ini adalah langkah yang sangat baik ya buat menegaskan posisi mereka bahwa Tolak Angin itu adalah pemain penting di industri pasar jamu tradisional kemasan yang makin kompetitif bahkan hingga taraf internasional. Betul banget ya. Strategi branding yang solid tadi telah membantu Tolak Angin nggak hanya sukses nasional tapi juga internasional ya, dan tetap menjadi pilihan di hati masyarakat. Nah, tadi kalau kita lihat dari awal ada kombinasi dari tagline yang memikat, terus banyak inovasi produknya gitu ya. Iya. Kualitasnya yang terstandarisasi GMP tadi, terus ekspansi global, diversifikasi produk, nama produk yang jenius ya kalau menurut saya Iya. ya. Jeniusnya kenapa Tolak Angin? Emang permasalahan orang Indonesia itu masuk angin ya Iya. salah satunya. Jadi emang nama ini tuh emang catchy banget ya, kemasan yang menarik. Jadi si Tolak Angin ini tuh jadi legend di dalam industri perjamuan atau obat herbal ya di Indonesia. Gitu ya Betul, Lutfi iya. ya. Iya. Nah kira-kira kan kita tahu bahwa Tolak Angin ini udah global ya Lutfi ya. Betul. Jadi apapun yang dilakukannya itu bisa menjadi menjadi dia bisa dilihat lah sama brand-brand lain, mungkin bisa ATM juga gitu ya. Iya, sangat Nah bisa. oke, teman-teman demikian ya cerita kisah sukses Tolak Angin, gimana strategi brandingnya, nostalgiknya Tolak Angin sehingga bisa menginspirasi merek-merek lain nih untuk terus berinovasi ya Lutfi ya. Betul. Nah mungkin dari Lutfi ada closing statement nggak terkait pembahasan kita kali ini? Mungkin ya saya setuju dengan Bu Nofriska bahwa merek Tolak Angin itu ya udah menawarkan solusinya di nama mereknya gitu. Jadi ini
tolak angin ini adalah contoh, bisa dibilang contoh luar biasa ya tentang gimana merek lokal asli Indonesia, bahan-bahannya juga dari Indonesia, itu bisa mencapai kesuksesan bahkan di tingkat global dengan yaitu tadi strategi branding, konsistensi, dan juga mereka selalu menjamin kualitas produk mereka. Ya, oke. Baiklah teman-teman semua, itu tadi obrolan menarik kita di podcast Med Channel kali ini. Terima kasih banyak Lutfi yang sudah bersedia berbagi. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat buat para soulmate yang nonton semua. Terima kasih semuanya. Lutfi, kita closing bareng ya. Boleh. Oke. Good day, mates. Bye. Bye.